Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika bersama Bapak Tri asik, mudah, menyenangkan. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang operasi hitung pecahan. Chapter 5, pengurangan dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan. Mengingat kembali pelajaran kalian di kelas 4 ya, Bapak Tri mengingatkan kembali ada beberapa bentuk pecahan. Nah, antara lain apa saja? Pecahan. Nanti ada pecahan biasa. Ya, itu contohnya setengah, 2/7, 4/7 biasa. Terus ada pecahan campuran. Nah, ini bentuk pecahan. Ada utuh, ada pecahan. Bentuk pecahan yang kedua yaitu bentuk desimal. Nah, desimal itu biasanya bentuk koma. Komanya ya, 2,5, 2,03, 0,70. Nah, ini bentuk desimal. Kemudian bentuk persen. Ya, persen itu apa? Persen itu per 100. Contoh-contohnya ini. Oke. Nah, 35%, 40%, 45%, dan sebagainya. Oke, ini bentuk-bentuk pecahan. Ini pelajaran di kelas 4. Nah, kalian ingat kembali pembelajaran kalian matematika di kelas 4. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini berikut langkah-langkah operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, dalam menyelesaikan masalah operasi hitung ini, pertama perhatikan perintah soal. Ya. Yang kedua, rubah bentuk pecahan sesuai perintah soal. Jadi nanti soalnya ada yang minta dalam bentuk pecahan, ada yang minta dalam bentuk desimal, ada yang minta dalam bentuk persen. Jadi sesuaikan dengan perintah soal. Yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan pecahan yang sudah sama bentuknya. Jadi bentuknya sudah sama, bisa dikurangkan atau dijumlahkan sesuai operasi dalam perintah soal. Keempat, tulis hasil jawaban. Oke, untuk lebih jelasnya, ini Bapak Tri akan memberikan kalian beberapa contoh. Contoh 1, ini berhubungan bentuk pecahan persen dan pecahan. Oke, hasil dari 20% ditambah 3/4 adalah titik. Perhatikan soalnya. Ya. Nanti soal seperti ini biasanya ada perintah dalam bentuk persen atau dalam bentuk pecahan. Nah, untuk itu lebih jelasnya Bapak Tri akan memberikan contoh. Nanti hasil dalam bentuk persen seperti apa, dalam bentuk pecahan seperti apa. Oke. Dalam bentuk pecahan dulu. Berarti di bentuknya disamakan ya. 20% ditambah 3/4. 20%-nya dirubah menjadi pecahan. Persen itu adalah per 100. Ingat kembali pembelajaran kelas 4 ya. Perubahan persen ke pecahan. Jadi persen itu ingat-ingat per 100. Berarti 20/100 ditambah 3/4. Oke. Sama kemarin penyebutnya disamakan, berarti 3/4 diubah. Nah, 4 jadi 100 dikalikan 25. 3 jika dikalikan 25. 3 juga dikalikan 25. Nah, 3 kali 25 ketemunya adalah 75. Terus kita jumlahkan. Ketemu berapa jawabannya?
Ya, 95/100. Wah, ini masih bisa disederhanakan. Oke, kita sederhanakan. Dibagi dengan angka yang sama, dibagi 5 semuanya, ketemunya jawaban akhir 19/20. Nah, ini dalam bentuk pecahan. Sekarang kita coba bila hasil jawabannya dalam bentuk persen. 20% tambah 3/4. Oke, 20%-nya tetap, tinggal 3/4. Itu berapa persen? Nah, caranya seperti ini. Persen adalah per 100. 3/4 sama dengan berapa per 100? Nah, 4 jadi 100. Yang penyebutnya jadi 100 ya. Per 100. Jadi penyebutnya harus 100 untuk jadi persen. 4 jadi 100 itu dikali 25. 3 dikali 25. Jawabannya 75. 75/100 sama dengan 75%. Jadi 3/4 itu dirubah menjadi persen menjadi 75%. Oke, matematika bersama Pak Patri asik, mudah, menyenangkan. Kita lihat jawabannya ya, berapa? 20 ditambah 75. Langsung aja ketemu berapa persen? Tik 95 per. Contoh kedua, kita akan operasi hitung pecahan, bentuk pecahan dan desimal. Nah, contohnya ini. Hasil dari 3,5 ditambah 3/5 adalah titik-titik. Gimana ini caranya Pak Patri? Tenang, mudah kok. Belajar matematika bersama Pak Patri asik, mudah, menyenangkan. Oke, dalam bentuk pecahan dulu saja ya. Nah, berarti semua pecahan dirubah dalam bentuk pecahan. Jadi yang desimal ini kita rubah dalam bentuk pecahan. Kita lihat. Wah, 3,5 berubah menjadi 35/10. Ya, dalam merubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk pecahan campuran, tuh kita lihat saja utuhnya berapa? Oh, 3 ya, utuhnya 3 kan. Kemudian setelah koma itu ada berapa angka? Itu hanya satu angka, yaitu angka 5. Berarti yang pecahan adanya 5/10, karena setelah koma hanya satu angka. Nanti kalau setelah koma itu 2 angka, jadi per 100. Kalau 3 angka, setelah koma 3 angka, per 1000, dan seterusnya. Tapi untuk yang ini setelah koma hanya satu angka. Jadi pecahan desimal 3,5 berubah bentuk menjadi pecahan campuran 35/10. Terus dilanjutkan ditambah 3/5. Ya, seperti biasanya penjumlahan pecahan kemarin, diingat-ingat kembali video kemarin ya. Kita rubah. Nah, yang utuh disimpan dulu, dicoret. Nah, 3. Oke, terus tinggal kita menjumlahkan 5/10 ditambah 3/5. Sip. Nah, 5/10 tambah 3/5. Ini nanti, nah, yang 3/5 dirubah menjadi per 10. 3/5 ya, 5 jadi 10 dikali 2, 3 dikali 2 jadi 6/10. Tinggal dijumlahkan, ketemu hasilnya 11/10. 11/10. Nah, ini pembilangnya atau atasnya itu kan lebih besar dari penyebut bawah. Jadi bisa kita rubah dulu menjadi pecahan campuran. Dan dia lihat juga dulu ini disederhanakan bisa enggak? Oh, udah enggak bisa. Jadi langsung aja kita rubah menjadi pecahan campuran, ketemunya 1/10. Kemudian kalau sudah ketemu seperti ini, seperti video-video kemarin ya, kita ambil yang disimpan atau yang dijalangi 3. Oke, tambahkan 3. Nah, ketemu 3
1/10 ditambah 3, ketemu jawabannya adalah 1/10. Mudah kan? Matematika bersama Pak Patri asik, mudah, menyenangkan. Ini dalam bentuk pecahan. Berikutnya dalam bentuk desimal. Dan untuk dalam bentuk desimal, jadi yang kita rubah adalah 3/5 karena itu masih dalam bentuk pecahan. Sedangkan 3,5 tetap ya. Oke. Caranya bagaimana ini Pak Patri? Nah, 3/5 kita rubah jadi desimal ya di sini. Oke. Caranya ini mungkin udah bisa belum ya? Udah pernah lihat cara magic ini belum ya kalian? 3/5. Oke, ini 3 dibagi 5 kan kurang, ya kan? 3-nya dikasih 0. Sama dengan, nah ini 0, 3 dikasih 0 belakangnya, ini sama dengan 0, jadi 30 kan? Oke, 30. 30 bagi 5 berapa? 6. Oke, jadi jawabannya 0,6. Habis nah ini? Oh, udah habis, berarti sudah selesai. Jadi 3/5 itu pecahan desimalnya adalah 0,6. Oke, sekarang 3/5 sudah jadi 0,6 kan? Tinggal kita jumlah 3,5 ditambah 0,6 sama dengan 4,1. Nah, mudah kan? Nanti mudah. Matematika bersama Patri asik, mudah, menyenangkan. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, persen dan desimal. Wah, ini langsung saja. Hasil dari 0,32 ditambah 75% adalah titik-titik. Nah, pertama kita rubah dulu dalam bentuk persen. Berarti yang perlu kita rubah adalah 0,32 ya. Jadikan persen. Untuk persen adalah per 100. Nah, kalau bentuk desimal ini tinggal kamu hitung setelah koma, angka setelah koma ya. 0, depannya 0 berarti nggak ada ini, 0,32. Berarti kalau ini setelah koma 2 angka 32/100, berarti 0,32 itu sama dengan 32% ditambah 75%. Nah, jawabannya berapa? Nah, 32 ditambah 75, 107%. Jadi penjumlahannya sama. Kalau sudah bentuk persen itu sama seperti penjumlahan operasi sama seperti operasi hitung penjumlahan bilangan biasa. Oke, lanjut dalam bentuk desimal. Oke. Sekarang kita rubah dalam bentuk desimal. Jadi yang dirubah adalah 75% jadi desimal. 0,32 tetap. Sekarang tadi persen adalah per 100. Jadi, nah 75% ini kamu hitung dari belakang, dari angka 5 ya. 1, 2 angka. Jadi langsung 75% itu langsung 0,75. Nah, ini penjumlahan desimal. Langsung kita jumlahkan. Dalam penjumlahan angka desimal yang menjadi patokan adalah koma. Koma kita luruskan. Oke, koma ya, kita luruskan dulu. Tinggal kita jumlah seperti biasa. 2 tambah 5, 7. 3 tambah 7, 0, nilainya 1. Ya, 1 tambah 0 tambah 0, 1. Jadi jawabannya adalah 1,07. Matematika bersama Pak Patri asik, mudah, menyenangkan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal contoh 3, soal cerita. Aduh, ini gimana ini soalnya kok panjang banget ya? Nggak apa-apa, lihat dulu, dibaca dulu. Asa memiliki pita sepanjang 5,3 meter dan 2,9
meter. Pita tersebut diberikan kepada Asmia 3,76 meter. Berapa meter sisa pita Azam? Waduh. Nah, ini contoh operasi hitung pecahan dalam soal cerita. Caranya bagaimana? Untuk soal cerita, jangan lupa sebelum menjawab harus ditulis caranya. Ada cara, kemudian kalau ketemu jawabannya ada jadi. Oke, langkahnya seperti apa, Pak Patri? Ini. Oke, kamu lihat. Ini ada kata dan. Ya kan? 5,3 meter dan 2,12 meter. Dan ini berarti menunjukkan dijumlah. Kemudian diberikan kepada Asmia. Kata diberikan. Diberikan berarti diapakan? Bertambah atau berkurang? Iya, betul, berkurang. Jadi operasi hitungnya. Jadi sisa pita Azam sama dengan 5,3 ditambah 2,12 dikurangi 3,76. Ngitungnya bagaimana? Oh, gampang, lihat perhitungannya. Sekali lagi, yang menjadi patokan adalah koma. Oke, 5,3 ditambah 2,12. 7,42 diberikan kepada Asmia, berarti dikurangi. Ya, ketemu jawabannya adalah 3,66. Jadi sisa pita Azam adalah 3,66 meter. Mudah kan? Belajar matematika bersama Pak Patri, asik, mudah, menyenangkan. Nah, untuk lebih jelasnya, biar kalian lebih jelas, lebih mahir, maka perlu latihan. Untuk latihan kali ini, nah, kerjakan LKS Matematika halaman 15-17. Nanti kalau ada kesulitan, bisa langsung menghubungi Pak Patri atau wali kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, mencoba. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan Pak Patri di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.